Oke, jadi di soal pertama kita diberikan soal untuk memasukkan input beberapa angka, kemudian program akan menentukan apakah angkanya menaik, menurun, atau bukan keduanya. Jadi yang pertama saya buat function dulu, saya namakan functionnya naik turun. Kemudian angka ini menunjukkan apa yang akan dimasukkan ke dalam function ini. Jadi pertama di function saya bikin menurun itu true, meningkat itu true. Itu kondisi awalnya sama-sama true. Tapi kalau misalnya nanti ada kondisi yang nggak sesuai sama eh, nggak sesuai syaratnya, maka bisa aja berubah menjadi false. Jadi di syarat-syarat saya di function ini adalah for I in range length angka min 1. Dan angka min 1 itu menunjukkan, jadi kalau misalnya kita punya angka seperti teks 1, 2, 3, 4, 5. Len angka adalah, lennya itu adalah panjang stringnya. Kemudian di minus 1 karena di Python itu dimulai dari 0. Jadi 1 itu urutan ke 0, 2 itu urutan pertama, 3, 4, dan seterusnya sampai 5 itu urutan keempat. Kemudian saya bikin array if angka angka ke i lebih besar dibanding angka ke i plus 1. Jadi program ini bakal ngebandingin suatu angka, misalnya angka urutan ke 0 itu adalah 1. Berarti angka urutan i plus 1 adalah angka yang berada di urutan 0 plus 1, yaitu angka yang di urutan pertama. Syarat di sini adalah kalau angka ke i lebih besar daripada angka ke i plus 1, misalnya 5, 4, 3, 2, 1. 5 itu lebih besar daripada 4. Nanti dia bakal ngeloop terus sampai ke akhir angkanya, yaitu akhir urutannya, yaitu ke angka pertama. Di sini kan kita sudah bisa lihat ini menurun. Jadi menurun true, meningkatnya menjadi false karena ini tidak meningkat kan. Kemudian kita bikin for loop lagi, for I in range length angka min 1. Kali ini kebalikannya, kita bakal bikin kondisi yang bakal bikin menurunnya menjadi false. If angka I plus 1 lebih besar daripada angka I, menurunnya bakal jadi false. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Angka, misalnya kalau kita mau cari I-nya 0, I plus 1-nya kan angka pertama. Jadi angka yang diurutan ke 1. Angka yang diurutan ke 1 itu 2, dan angka yang diurutan ke 0 itu 1. 2 itu kan lebih besar daripada 1. Jadi kelihatan kalau deret angka ini adalah menaik. Karena deret angka ini menaik, menurunnya bakal dijadikan false. Kemudian setelah saya buat for loop, saya buat kondisi kalau meningkatnya sama dengan true. Di sini saya singkat meningkat saja. Return quote unquote meningkat. Jadi kalau meningkatnya true, dia bakal ngeprint kalimat meningkat. Sama kalau if menurunnya sama dengan true, return quote unquote menurun. Dia bakal ngeprint kalimat menurun. Else kalau bukan meningkat dan kalau bukan menurun, dia bakal nge-return bukan keduanya, tidak keduanya. Ini setelah return tidak keduanya, ini adalah end of function-nya. Habis itu kita masuk ke program main-nya. Di sini kan bentuknya angka nih, bentuknya list. Karena ada banyak item kan di dalamnya. Jadi saya buat angka sama dengan list input quote unquote periksa split spasi. Jadi dia bakal nge-split item-itemnya kalau ada spasi. Kemudian saya masukkan ke functionnya print naik turun dalam kurung angka. Berarti kalau di run
Hasilnya seperti ini. Ya, di sini kita bakal periksa, misalnya saya mau buat hasil outputnya menaik 1, spasi, 2, spasi, 3, spasi 4, spasi 5. Karena dipisahkan oleh spasi. Di sini outputnya adalah meningkat. Kemudian kalau misalnya saya mau membuat yang menurun, misalnya 5, 4, 3, 2, 1. Menurun. Dan kalau saya membuat yang bukan keduanya, maksud saya ada yang menaik, ada yang menurun. 3, 5, 6, 5, 4, 2. Dia bakal keluar tidak keduanya. Jadi di soal nomor 2, kita diinstruksikan untuk membuat eh, semacam permainan tebak-tebakan angka, di mana pertama user akan menginput sebuah angka. Kemudian program harus dapat menebak angka yang dipikirkan oleh user. Ketika angkanya yang dikeluarkan oleh program terlalu besar, maka user akan menginput kebesaran. Bila angka yang dikeluarkan program lebih kecil daripada angka yang diinput user, user akan menginput kata kekecilan. Sementara jika program berhasil menebak jawabannya, maka user akan mengen program dengan menuliskan ya benar. Di sini kita diberi range dari 1 sampai 1000. Pertama, kita akan import random dulu. Karena import random dibutuhkan agar kita bisa membuat program yang merandom angka. Kemudian, kita define start-nya di angka 1 dan stop-nya di angka 1000. Start sama stop-nya ini batas-batasnya. Kemudian kita akan meminta input dari user berupa tebakannya. Jadi tebakan user sama dengan input quote-unquote tebakan user. Kemudian jawaban yang user berikan di sini di declare sebagai jawaban underscore user. Pertama akan menjadi none. Karena nanti begitu programnya dijalankan, jawaban user ini akan berubah menjadi kekecilan, kebesaran, atau ya benar. Jawaban program juga sama dengan 0, karena program belum dijalankan, dan masih di awalnya, jadi sama dengan 0. Kemudian kita membuat kondisi yang pertama, yaitu bila tebakan usernya lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 1000. Di dalam kondisi if-nya kita buat while tebakan user tidak sama dengan jawaban program. Berarti masih jawaban dari yang diberikan programnya masih salah. Jawaban program sama dengan random, run range, start sama stop. Berarti random dari angka 1 sampai 1000. Kemudian kita akan membuat program mengatakan jawabannya dengan cara kita print quote-unquote program, jawaban program, tanda tanya. Kan sudah di print program nih, berarti user bisa melihat angkanya. Kemudian user akan memberikan jawaban user, yaitu kekecilan, kebesaran, atau ya benar. Kalau jawaban usernya kekecilan, start-nya sama dengan jawaban program plus 1. Tetapi jika jawaban user kebesaran, stop-nya jawaban program dikurang 1. Jadi, bila jawaban usernya kekecilan atau kebesaran, itu sama seperti kita memperkecil lingkup range angka yang program akan berikan. Yang kekecilan kenapa start sama dengan jawaban program plus 1? Karena misalnya kita nginput angka 10. Kemudian program memberikan angka 1. Agar program berarti minimum, berarti startnya jadi 1 kan? Nah, nanti agar program tidak memberikan angka 1 lagi, kita buat jawaban program ditambah 1, karena ini berupa integer dan yang paling mendekati dari sehabis nilai 1 adalah nilai 2. Berarti 1 plus 1. Dan kalau jawaban user adalah kebesaran,
kita juga akan memperkecil lingkup range angka yang diberikan oleh program dengan cara jawaban program min 1. Sama seperti yang start, di stopnya juga di minus 1 agar nanti program tidak memberikan jawaban yang sama. Misalnya input kita angka 20, program memberikan angka 30. Kebesaran kan? Agar nanti begitu kita ngetik kebesaran, program tidak akan memberikan jawaban tebakan angka 30 lagi, maka kita minus 1. Yang paling mendekati dari 30 adalah 29. Jadi di minus 1. Dan ketika jawaban user kita adalah ya benar, programnya akan end. Jadi di sini ada tulisan break. Itu yang kondisi jika tebakan usernya lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 1000. Tetapi jika tebakan usernya lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 1000, itu kan sudah bukan di batas 1 sampai 1000 yang diberikan. Jadi kita akan end programnya secara otomatis dengan memprint masukan tebakan di range 1 sampai 1000. Oke, jadi misalnya saya mau menebak angka 10. 620 masih kebesaran. Masih kebesaran juga. Delapan kekecilan karena 8 kurang dari 10. Nah, di sini program sudah memasukkan angka 10, kita akan input ya benar untuk meng-end programnya. Kemudian kita akan coba jika kita masukkan nilai yang lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 1000. Misalnya 0. Dia tidak akan mau ngeran karena range-nya harus di antara 1 sampai 1000. Nah, misalnya kita masukkan angka yang lebih besar daripada 1000, 1001. Dia juga tidak mau mengeran. Dan di soal nomor 3, soal nomor A, diinstruksikan untuk membuat array yang berisi dari angka 0 sampai 25. Pertama kita import numpy snp. Kemudian saya buat array-nya bernama A. A sama dengan np.arrange. Batas minimumnya kan 0. Batas maksimumnya 25. Jadi 0,25. Kemudian saya akan print array A sama dengan, lalu di bawahnya print white space. Ini untuk memberikan new line agar lebih rapi saja kelihatannya. Kemudian soal B. Soal B itu menginstruksikan kita untuk menyusun ulang array A menjadi matriks berordot 5 kali 5. Jadi di soal B, saya pertama ngedeclare B sama dengan A dot reshape 5,5 karena kita yang menginginkan matriks 5 kali 5. Kemudian saya print kalimat matriks B, kemudian print B dan print white space. Di soal C, soalnya menginstruksikan kita untuk menghitung jumlah angka yang ada di baris suatu matriks. Jadi misalnya kita punya matriks 1,2, matriks 3,4. Jumlah baris pertama itu 3, jumlah baris kedua itu 7.
Pertama, karena kita mencari baris, saya declare baris sama dengan len B. Len B artinya panjang B. Dan kolom, karena kita tidak butuh kolom, saya declare-nya len B array ke 0. Jadi, saya akan buat array 2 dimensi. Yang pertama, for I in range 0, baris. Jadi dari 0 sampai akhir barisnya. Berarti len B yang terakhir. Sum barisnya sama dengan 0. Nanti sum barisnya ini akan berubah menjadi angka yang kita inginkan, jumlah matriks di suatu baris. Kemudian di array kedua, for J in range 0, kolom, kita akan mencari jumlah jumlah matriks di suatu baris. Sum baris plus sama dengan B array I array J. Ini hasilnya sama juga kalau misalnya kita tulis sum baris sama dengan sum baris plus B array ke I sama array ke J. Kemudian setelah itu kita akan print hasil penjumlahan baris. Kemudian I plus 1 ditambah titik 2 dilanjutkan dengan sum barisnya. I plus 1 ini adalah menunjukkan baris keberapa. Kemudian print white space. Soal ke D diinstruksikan untuk mencari median dari kolom matriks B yang dari 1 sampai 5. Jadi untuk mencari median, kita harus mempunyai stats dulu di library. Jadi pertama, from SciPy import stats. Cara mencari median, saya declare dulu median sebagai mat. Mat sama dengan np.median dalam kurung B, akses sama dengan 0. B ini adalah matriks yang kita mau cari mediannya. Akses 0 itu adalah menunjukkan kolom. Kalau akses sama dengan 1 menunjukkan baris. Kemudian saya print median kolom 1 sampai 5 dari kiri ke kanan. Dan saya print mediannya. Kemudian print white space. Dan di soal E diinstruksikan untuk mencari rata-rata matriks, kemudian mencari nilai di matriks yang lebih besar daripada rata-rata. Pertama, saya definisikan rata-rata sebagai rata 2. Rata 2 sama dengan np.mean B. Ini menggunakan function stats juga. Kemudian agar lebih meyakinkan, saya print rata-ratanya dulu. Setelah itu, nilai di matriks yang lebih besar daripada rata-rata, saya definisikan sebagai C. Jadi C sama dengan np.sort. Sort ini adalah untuk menyortir nilai-nilai yang ada berdasarkan syarat yang kita inginkan. C sama dengan np.sort B, di mana array-nya berupa jika B lebih besar daripada rata 2. Agar lebih rapi, karena ada 12 nilai yang lebih besar daripada rata-rata, saya pilih untuk mereshape menjadi matriks 3x4. Jadi akhirnya saya tulis dot reshape 3,4. Kemudian saya print nilai di matriks yang lebih besar daripada rata-rata, print nilai C-nya, dan print white space. Di soal F, diinstruksikan untuk mencari frekuensi bilangan ganjil dan frekuensi bilangan genap yang ada di matriksnya. Jadi yang pertama, saya declare dulu ganjil sama dengan 0, genap sama dengan 0. Ini adalah jumlah bilangan ganjil dan bilangan genap yang awal sebelum nanti berubah karena kondisi tertentu. Baris sama dengan len B. Kolom sama dengan len B array ke 0. Jadi
saya bikin for loop for I in range 0, baris, for J in range 0, kolom. Kalau if B array ke I dan array ke J modulus 2 sama dengan 0. Jadi kalau array ke I sama array ke J di B itu dibagi 2, hasilnya sama dengan 0. Genap plus sama dengan 1. Jadi count bilangan genapnya akan bertambah. Tapi kalau misalnya B array ke I dan array ke J di modulus 2 sama dengan tidak sama dengan 0 atau sama dengan 1, count bilangan ganjilnya akan bertambah 1. Setelah itu saya print jumlah bilangan ganjil di matriks ada berapa dan jumlah bilangan genap di matriks ada berapa. Sekarang saya akan run code-nya. Di sini bisa terlihat array ke A adalah bilangan-bilangan dari 0 sampai ke 24. Kenapa bukan 25? Karena 25 sudah batasnya. Dan jika kita memasukkan 25, berarti nanti kita bakal ubah A sama dengan np.arrange 0,26. Ada 26 jenis angka dan tidak bisa dijadikan matriks 5 kali 5 seperti yang di matriks B ini. Di matriks B ini 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 20, 21, 22, 23, 24 dijadikan dalam matriks kotak 5 kali 5. Kemudian ini adalah soal C. Jawaban dari soal C yaitu hasil penjumlahan matriks di baris keberapa. Kita bisa lihat yang pertama. Di baris pertama hasilnya 10. Kalau kita membuktikan di matriks B, kita bisa lihat jawaban yang matriks B. 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 hasilnya 10. Kemudian median dari kolom 1 sampai kolom ke-5. Kolom itu kan yang menurun. Dan mencari median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah di kolom 1 itu 10. Dan nilai tengah di kolom kedua itu 11. Kolom ketiga 12. Kolom keempat 13. Dan kolom kelima 14. Sama seperti hasilnya. Kemudian ini yang di jawaban soal D, rata-ratanya 12,0. Setelah 12 masih ada 13 sampai 24. Nah, 13 sampai 24 ini ditulis kembali ke dalam matriks 3 kali 4 agar lebih rapi. Kemudian ini soal terakhir, yaitu menghitung jumlah bilangan ganjil dan jumlah bilangan genap. Hasilnya bilangan ganjilnya ada 12 dan bilangan genapnya ada 13.